ini saya berada di Dili, Timor Leste, dan di kesempatan siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Lorenzo de Oliveira, CEO Aero Dili. Karena kita ketahui beberapa waktu lalu cukup trending dan sampai hari ini masih trending itu kaitan dengan pesawat yang dibeli oleh CEO Aero Dili, Bapak Lorenzo de Oliveira. Selamat siang. Selamat siang. Pak, panggilannya apa? Pak Lorenzo. Pak Lorenzo. Ini tentu banyak yang penasaran karena anak dari Daratan Timur sudah memiliki pesawat ya untuk melayani masyarakat di Timor Leste. Apa yang membuat Bapak sampai terjun ke dunia penerbangan ini? Kalau saya sih dari waktu zaman Indonesia itu sudah istilahnya sudah cuci pesawat. Cuci pesawat ya? Iya. Jadi disitulah melihat bahwa jadi pilot itu bagus. Jadi dengan asumsi seperti itu, dengan gairah seperti itu, kapan saya bisa jadi pilot ya? Itu yang saya pikirkan pada saat itu, tahun 82, 80, 79, 80, cuci ya? pesawat. Jadi punya pengalaman sebagai pilot atau Setelah itu kan bos saya tahu mau jadi sekolah pilot, saya nggak mau karena saya tukang cuci pesawat. Jam 4 pagi kan saya harus bangun, buat drum 2 isi air sama ini sama mobil ke airport dapat borong sama teman saya mas. Jadi pekerjaan saya kira saya Minum dulu Pak, minum dulu. ya? cuci pesawat terus pekerjaan saya. Kalau saya jadi pilot apalagi harus bangun setiap pagi. Apalagi saya pikir ya, saya tidak mau sekolah pilot, saya mau jadi pilot negeri. Itu tawaran dari bos saya, seorang kapten Rusdi Riza, Pak Rusdi Riza, instruktur pilot juga dia. Saya kan tugas saya mencuci pesawat tiap hari. Selama 1 tahun, 2 tahun saya kira saya pekerjaan saya itu aja, makanya sudah saya lebih baik. Saya itu bisa jadi pilot karena saya harus bangun pagi-pagi terus. Terus pada saat saya ditanya, kamu mau saya sekolahkan pilot? Tidak mau. Kenapa gitu? Tidak mau. Saya tidak mau bangun jam 4. Orang lain bangun jam 7, jam 8, saya bangun jam 4 saja. Terus kamu jadi apa? Pegawai ini. Oke, kalau itu kamu saya suruh masuk pegawai. Jadi sih, dia suruh saya masuk pegawai. Masuk sekolah bea cukai. Saya sekolah bea cukai. Sekolah bea cukai? Iya. Terus saya ditugaskan di Surabaya selama 10 tahun. Pas merdeka balik lah bangun lagi. Wah, ini luar biasa nih. Ini pengalamannya luar biasa, dari cuci pesawat, punya pesawat sendiri. Luar biasa. Terus ini dalam perjalanan sampai bisa memiliki pesawat ini seperti apa? Karena memang melihat dunia penerbangan di Timor Leste ini sangat membutuhkan itu atau memang? Terus waktu itu saya sekolahkan anak saya jadi pilot. Oh gitu. Tapi setelah dari pilot pulang sini tidak ada fasilitas, tidak ada apa-apa. Dia semua di rumah tidak maju. Terus saya bilang, coba saya sekolah pilot. Saya pergi sekolah pilot. Biasa. Sekolah pilot. Sekolah pilot. Habis itu di sana, kebetulan sekolah saya juga jual pesawat satu. Pesawat kecil satu di sana. Itu saya beli lagi pesawat itu. Habis bawa dari sana sampai ke timur, tidak di Kupang satu malam. Iya. Terus balik langsung saya Bawa sendiri. bawa ke sini, bawa sama instruktur saya sama instruktur. Bawa ke dilihat pesawat pertama. Wah, luar biasa ceritanya. Mulai dari situ saya pikir juga ini gimana ya supaya timur ini bisa punya. Ya kita buatlah AOC. Airport Certificate pertama ya kebetulan dulu saya pernah jadi
GSA-nya Batavia. Batavia. Kan Batavia begitu jatuh, teman saya kebetulan yang lagi di situ, dia semua orang datang tagih utangnya, oh kamu tidak, sudah tidak usah, langsung jatuh, jangan kita ingat lagi lah, biar utang apa saya lupakan. Kebetulan beliau panggil saya ke sana, Pak Yudiawan sama Pak Dester yang sekarang ke sana, udah bagaimana supaya kita kerjasama. Bilang oke, transfer knowledge. Saya nggak minta yang lain, minta transfer knowledge. Sudah kita mulai Pak. Mulai saya pergi ke Amerika, dikasih pesawat satu dari yang punya Pak Yudiawan. Habis itu saya beli lagi satu. Udah bawa ke sini kita bikin domestik. Kita bangun domestik sampai saya internasional pertama saya pergi itu saya bawa pesawat yang kecil dan domestik. Saya terbang ke Kupang untuk pastikan dengan adanya flag ini internasional bisa terbang kan. Saya coba terbang ke Kupang ternyata bisa. Ya, jadi pada saat itu sudah akhirnya mulai COVID, kita pikirkan orang mulai mati, kita nggak punya apa-apa, obat-obatan saja, orang pesawat mana yang mau pada saat itu kita putuskan sewa AirAsia, jangan sewa lagi Sriwijaya lagi sini. Ya dengan teman-teman yang dulu kita pernah kerjasama kerja di Batavia, kontak kita saling mengundang, oke kita mau, kita mau untuk internasional. Ya kita mulai dengan satu pesawat, sekarang ada 2. Jadi sekarang Aerodili ada berapa? 2 pesawat. 2 pesawat. Penerbangannya sudah sampai internasional? Internasional kita sudah Indonesia nomor 1, Singapura, China, sebentar lagi Australia, Thailand. Animo masyarakat Timor Leste seperti apa? Ini ada semua orang luar saja. Orang luar ya? Di sini gimana sih orang mau jalan? Pendapatan per kapita sebelum naik, bagaimana orang mau naik jalan? Tidak mungkin lah. Sementara ini untuk Indonesia saja, hanya saya dengan sendiri yang operate, masih 2 orang bagi 50%. Benar-benar susah sih. Cuma orang kira, oh besar dari mana? Kalau dia masih enak, ada subsidi silang seperti dia terbang ke, ini maksud saya setelah ke domestik Indonesia besar. Saya mau terbang kemana? Kita masih kecil. Istilahnya, ya minimal bawa bendera kita ke negeri negara-negara lain, Asia, kita sudah ada. Timor Leste sudah. Itu saja sebenarnya. Jadi Indonesia mana saja terbangnya? Cuma Bali. Karena kita lihat NTT juga sekarang jadi daerah wisata juga. Apakah ada rencana untuk bisa? Kalau rencana masuk ya paling kita terbang paling Labuan Bajo. Karena kita udah tutup internasional. Jadi hanya betul ya. Jadi harus paling NTT selain Kupang sama Bali. Kalau semua ada tempat. Kan sudah punya Aerodili 2. Apa planning ke depan terbesar yang mungkin Bapak masih mau lakukan lagi untuk Timor Leste? Kalau saya, kalau Tuhan mengizinkan, ya saya mau terbang di Portugal, itu aja. Itu mimpinya. Ya itu mimpinya. Kenapa sekarang tidak bisa langsung di Portugal? Belum bisa karena pesawat kecil, jangkauannya juga masih 3 kali landing. Ya orang semua sekarang sudah 1 kali landing transit sudah sampai, dan kita masa mau 3 kali Pak. Terus kalau penumpang Portugis saya yakin ada di orang seperti itu. Cuma ya kalau istilahnya kalau Tuhan mengizinkan ada rezeki, kita meningkatkan lagi ke Eropa.
Itu saja. Kalau Asia sudah pasti kita akan cover. Asia pasti. 2 pesawat pun berani cover ke Asia. Apakah 1-2 tahun ini akan ada lagi penambahan armada? Sementara kita ukur dari manusia. Populasi yang ada di sini 1.300.000 itu sudah termasuk dengan orang dari luar. Ya. Itu dihitung dengan satu desanya di Jawa. Berapa orang sih terbang dengan pendapatan yang masih rendah? Belum tentu. 3 pesawat saja untuk Timor Leste sudah cukup. 3 sudah cukup. Tidak boleh lebih dari itu. 4 berarti kita harus terbang ke Eropa. Jadi mimpi besar yang masih jadi PR terbang langsung di Portugal. Ini Portugal, ini saya mau terbang. Saya mau terbang di negara-negara yang pernah jajah saya. Nah, itu Pak. Pesawat kedua kan disupport negara digital. Iya, itu pastilah. Pesawat kedua kan disupport negara. Ya. Apa ada pemikiran untuk tarik investor penerbangan dari Portugal untuk kerjasama? Ada tidak? Kalau saya sih terlalu jauh, Pak. Ya. Kalau mau tarik investor ya Asia aja. Asianya. Iya, ngapain harus Oke. terlalu jauh, Pak. Kalau Asia yang bisa kira-kira bisa kerjasama mana? Kalau Pokoknya dari peluang tergantung karena sementara kita masih menjajah. Ya. Dan mungkin kalau prioritas pertama harus negara dulu. Karena ini kan swasta murni didukung negara. Tapi siapa yang mau invest, kita minta negara dulu. Negara invest dulu. Negara harus prioritas lah, harus punya. Sekarang Bapak sendiri masih suka terbang tidak? Karena Karena terbang. Tergantung kan, terbang juga paling di sini domestik aja. Kan saya kan masih belum ini jet kan, masih provider terbang. Kalau mau terbang jet harus ikut lagi sekolah lagi. oh gitu ya. Sekolah lagi ambil rating Airbus. Kalau anaknya sekarang aktif terbang. Mereka nggak aktif sekarang, mau masing-masing cari duit. Oh begitu ya. Iya ya. Oke. Anak-anak lain yang suka terbang ya, anak saya belum mau terbang. Oke. Baik, kalau dari sisi pemerintah sendiri Bapak melihat kaitan dengan dunia penerbangan ini dukungannya seperti apa? Ada, dia dukung sampai suruh pesawat. Oh gitu ya. Pasti dia pemerintah saya tidak pernah menghalangi satu. Selama invest teruskan. Masuk kemarin Pak, ngantar pasangan ke China. Iya, mau antar sendiri bila dari sini langsung ke sini ke sini. Ini banyak foto, ini di pesawat Aero atau mana termasuk? Aero semua Aero. Oh gitu. Saya ngantar ke Singapura. Saya antar Bapak sendiri? Iya. Wah luar biasa. Kalau sebelumnya ya. Enggak. Iya. Kita ngantar pesawat dengan pesawat. Saya memang di dalam pesawat, bukan saya bawa pesawat. Yang bawa yang 2 orang ini. Baru habis dari Timor Leste, ya, luar biasa. Antar kos ke sana, antar sekjen PBB Singapura. Lumayan pesawat 1 biji aja, tapi masih sudah bisa antar orang di dunia ini. Paus, sekjen PBB. Bisa naik semua. Siapa lagi selain 2 orang ini? Orang besar yang mungkin menjadi Paling catatan. Perdana Menteri kita, Ya. Presiden kita, menteri-menteri, naik semua hari. Belum pernah naik Ardil. Bagaimana? Belum pernah naik Ardil belum? Belum. Naik Ardil cowok. Oh iya, sesekali ya. Kalau ditawarin. Oke. Saya rasa cukup dulu ya untuk ini. Tapi dari profil Bapak dan juga cerita perjuangan sampai saat ini luar biasa. Yang jelas bahwa semua yang menyaksikan, terutama masyarakat Timor Leste, akan mendoakan Bapak sehat selalu supaya punya apa yang menjadi mimpi itu semua bisa tercapai. Terima kasih. Tentunya juga masyarakat lainnya juga yang melihat ini terduga bisa mendoakan Bapak lah, supaya sehat selalu. Terima kasih banyak Bapak sudah bersama kami. Terima kasih selamat. Pendengar dan juga pemirsa, itu dia cerita saya di Timor Leste
bersama CEO Aeroligi. Ini menjadi pengalaman ya. Dari cerita beliau tadi dari awal sampai saat ini tidak sedikit melalui perjuangan yang beliau lakukan. Kita doakan supaya beliau sukses selalu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.